Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Islam di Kalimantan. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Nama saya Nadifa Gina Yuhaina Ma'ruf, absen 20. Di sini saya tidak sendiri karena ditemani oleh teman-teman saya yang sedang mengikuti pembelajaran online di rumah masing-masing dikarenakan penyebaran virus COVID-19. Nama kelompok kami adalah Ada Lolita, Ada Maharani, Ada Yana, dan Ada Farid. Selamat menyaksikan. Kerajaan Islam di Kalimantan. Masuknya Islam di Kalimantan diperkirakan berasal dari pintu timur. Kalimantan pertama kali diislamkan oleh Datuk Ri Bandang dan Tunggang Parangan. Sedangkan masuknya Islam di Kalimantan Barat ditandai dengan ditemukannya nisan makam Islam di wilayah Sukandana dan Tanjung Pura, di mana menurut arkeolog, nisan makam tersebut berasal dari abad 14-15. Nisan makam tersebut mirip dengan nisan makam yang ditemukan di wilayah Tralaya, Jawa Timur. Perkembangan Islam di Kalimantan semakin diperkuat dengan datangnya para rombongan pendakwah pada abad 18 yang kemudian mendirikan Kerajaan Pontianak. Letak geografis Kerajaan Pontianak berada di persimpangan antara Sungai Landak, Kapuas Kecil, dan Kapuas Besar. Di pusat pemerintahan Kerajaan Pontianak terdapat Masjid Sultan Syarif Abdurrahman dan Istana Kadriah. Sedangkan untuk struktur tanah pada Kerajaan Pontianak adalah tanah liat yang memiliki kondisi yang sangat labil dan kurang cocok untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kehidupan politik. Kerajaan Pontianak didirikan oleh Syarif Idrus Abdurrahman Al-Aidrus yang memerintah pada tahun 1771 sampai 1808. Pada masa pemerintahannya, ia membangun Istana Kadriah dan benteng pertahanan dari kayu. Hingga pada tahun 1778, VOC tiba di Kalimantan Barat dan mengacaukan kestabilan Kerajaan Pontianak. VOC menghasut Syarif Idrus Abdurrahman Al-Aidrus untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang selama ini merupakan sekutu dari Kerajaan Pontianak. Hingga akhirnya pada tahun 1787, dengan bantuan VOC, Kerajaan Pontianak berhasil menguasai Kerajaan Tanjung Pura dan Mempawah. Hingga akhirnya pada tahun 1808, Syarif Idrus Abdurrahman Al-Aidrus meninggal dan terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Pontianak oleh kedua putranya, yaitu Syarif Kasim dan Syarif Usman. Sebelumnya, Syarif Idrus Abdurrahman Al-Aidrus menunjuk Syarif Usman sebagai Raja Pontianak, tetapi akibat dari VOC, akhirnya Syarif Kasimlah yang dipilih untuk menjadi Raja Pontianak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan agama di Kerajaan Kalimantan. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat dilakukan oleh pendakwah dari Tarim yang bernama Habib Husain Al-Qodri. Raja, Sultan Matam, dan rakyatnya sangat menyukai Habib Husain Al-Qodri karena kesaktiannya. Oleh karena itu, kerajaan Islam sangat diterima dengan baik di Kalimantan Barat. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Pontianak. Masyarakat Kerajaan Pontianak dibedakan menjadi beberapa etnik. Yang pertama, masyarakat asli suku Dayak. Yang kedua, para pedagang dari Melayu, Bugis, dan Arab. Dan yang ketiga, imigran dari Cina. Para pedagang Melayu, Bugis, dan Arab dikenal sebagai penganut Islam terbesar di Kerajaan Pontianak dan menekan aspek sosio-historis sebagai kelas penguasa. Sementara itu, imigran dari Cina lebih memilih tinggal di daerah pesisir dan komunitas ini dikenal sebagai satu kesatuan sosioekonomi. Selanjutnya saya akan menerangkan Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar merupakan kerajaan bercorak Islam di Kalimantan yang berdiri pada tahun 1526 sampai dengan 1509 Masehi. Kerajaan Banjar pernah mengalami peperangan yang sangat besar yang disebut dengan Perang Banjar. Perang Banjar adalah perang melawan kolonial para penjajah yang berlangsung pada tahun 1826 sampai dengan 1905.
Letak geografis Kerajaan Banjar yang sangat strategis sangat mendukung kehidupan masyarakat Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar terletak di Sungai Negara, Banjarmasin. Sungai Negara digunakan sebagai sumber kehidupan seluruh masyarakat Kalimantan. Daerah sekitar Sungai Negara merupakan daerah yang sangat subur. Ini menyebabkan wilayah Sungai Negara berkembang menjadi pusat Kerajaan Banjar. Saya akan menerangkan tentang kehidupan politik. Sultan Suryanowah merupakan pendiri Kerajaan Banjar. Menurut Hikayat Banjar, sebelum Sultan Suryanowah memeluk Islam, ia merupakan bangsawan kerajaan Daha yang beragama Hindu. Nama asli Sultan Suryanowah adalah Pangeran Samudra. Di bawah pemerintahan Sultan Suryanowah, Kerajaan Banjar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Sambas, Batanglawi, Sukadana, Kota Waringan, Sambit, Madawi, dan Sambangan. Sebagai bentuk ketaatan terhadap Kerajaan Banjar, Sultan Suryanowah meminta daerah-daerah bawahan tersebut mengirim upeti. Setelah Sultan Suryanowah wafat, Kerajaan Banjar diperintah Sultan Rahmatullah. Pada masa pemerintahan Sultan Rahmatullah, Kerajaan Banjar tetap menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Demak. Hubungan baik ini ditandai dengan pengiriman upeti ke Kerajaan Demak. Pengganti Sultan Rahmatullah adalah Sultan Hidayatullah. Tidak banyak sumber sejarah Kerajaan Banjar yang menjelaskan pemerintahan Sultan Hidayatullah. Pengganti Sultan Hidayatullah adalah Sultan Musta'in Billah. Pada masa ini, Sultan Musta'in Billah memindahkan ibu kota Kerajaan Banjar dari hulu Sungai Negara ke Matapura. Sultan Musta'in Billah dianggap sebagai raja terbesar Banjar karena memiliki kekuatan cukup besar dengan 50.000 prajurit. Pada masa ini, pula Kerajaan Banjar terlibat kontroversi dengan Kerajaan Mataram yang saat ini dipimpin oleh Sultan Agung. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Banjar didukung oleh sektor perdagangan dan pertanian. Komoditas perdagangan utama Kerajaan Banjar adalah lada. Lada diperjualbelikan oleh perdagangan dari Demak dan Goa. Pada tahun 1697, terjadi migrasi perdagangan Mataram dari Jawa akibat adanya agresi VOC terhadap Mataram. Kedatangan imigran dari Jawa cukup berpengaruh bagi Banjar. Sementara itu, Perang Makassar yang terjadi antara kerajaan Goa Talo dan VOC menyebabkan banyak pedagang memindahkan kegiatan perdagangan dari pelabuhan Samboyan ke Banjar. Akibatnya, perdagangan di Banjar semakin ramai. Kehidupan agama di Kerajaan Banjar. Proses Islamisasi di Kerajaan Banjar dipengaruhi oleh Kerajaan Demak. Saat itu, Kerajaan Banjar meminta bala pasukan atau bala bantuan oleh Kerajaan Demak dengan diwakili oleh Pangeran Samudra. Kerajaan Demak menerima bantuan tersebut dengan satu syarat, yaitu seluruh pasukan dan rakyatnya masuk Islam. Setelah perang selesai, Pangeran Samudra dan pasukannya kembali ke Kerajaan Banjar dan mereka diislamkan atau dituntun oleh khotib yang bernama Khotib Dayan. Kemudian setelah Pangeran Samudra masuk agama Islam, Pangeran Samudra berganti nama yaitu Sultan Suryanullah. Sultan Suryanullah mengajak semua rakyatnya untuk memasuki agama Islam. Beliau juga membangun masjid besar di Kerajaan Banjar tersebut. Nah, Sultan Suryanullah mengutus tabib atau ulama yang bernama Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari untuk menulis kitab Sabilul Muhtadin dan Perukunan dengan pedoman hukum Islam. Kitab tersebut menjadi pedoman hukum Kerajaan Banjar. Kehidupan sosial budaya. Struktur sosial budaya pada masyarakat Kerajaan Banjar terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah penguasa atau raja beserta para jajarannya. Tingkatan kedua itu pendatang oleh rakyat atau orang-orang Belanda yang berdagang di
Kerajaan Banjar. Celah perdagangan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai sektor pertanian, minyak bumi, dan batu bara. Kerajaan Banjar diambil atau sedikit demi sedikit kekayaan alam di Kerajaan Banjar digeruk oleh Belanda. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan ketiga atau masyarakat biasa yang aktivitas sehari-harinya itu berdagang, pertanian, atau yang lain-lain. Aktivitas ini adalah aktivitas asli oleh rakyat Kerajaan Banjar. Sekian video presentasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.